Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi terlibat kejar-kejaran dengan terduga pelaku tawuran di Makassar. Anggaran operasional Dinas Lingkungan Hidup habis, sampah di sejumlah lokasi di Pangkep dibiarkan menumpuk. Nominal pagu makan bergizi gratis turun, dapur pengolahan MBG di Makassar berhenti beroperasi. Ya, gunungan sampah di belakang Stadion Pangkep hingga Pasar Sentral Pangkajene meresahkan warga karena aromanya yang sangat menyengat. Tumpukan sampah itu tidak bisa diangkut secara maksimal karena anggaran operasional sudah habis sejak Agustus lalu. Kawasan di belakang Stadion Pangkep, Kelurahan Padoang-Doangan, Pangkajene tak enak dipandang. Sebab di sepanjang jalan terlihat tumpukan sampah yang dibiarkan begitu saja. Belum lagi aromanya yang sangat menyengat, membuat warga terganggu. Pemandangan serupa juga terlihat di Pasar Pangkajene. Tumpukan sampah ini tidak diangkut dan dibersihkan lantaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep kehabisan anggaran operasional sejak bulan lalu. Belum lagi jumlah armada angkutan sampah terbatas, sehingga tidak dapat menjangkau seluruh titik. Banyaknya menumpuk itu jujur kami harus sampaikan, memang sejak September ini anggaran operasional kami sudah nihil. Sehingga di bulan September ini kita bisa saksikan sendiri dan kami sudah sampaikan ke pimpinan karena faktornya memang keterlambatan anggaran diinput karena anggaran perubahan juga belum. Jadi itu faktor anggaran operasional. Armada yang aktif sekarang sisa 15. Sementara titik yang harus itu ratusan titik. Mulai dari jalan poros ke perbatasan itu luar biasa. Dinas Lingkungan Hidup berjanji akan membereskan persoalan sampah jika anggaran tersebut sudah cair. Tapi ketika nanti anggaran perubahan ini sudah sudah selesai, sudah ada, maka insya Allah akan tidak ada lagi seperti biasa sampah ada tapi tidak akan menumpuk seperti sekarang. Tumpukan sampah yang dibiarkan begitu saja merupakan masalah serius bagi pemerintah. Jika tidak segera diselesaikan, sampah bisa memicu penyakit. Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. Kita beralih ke informasi berikutnya, pengurangan nominal pagu untuk makan bergizi gratis membuat salah satu dapur pengolahan MBG di Makassar berhenti beroperasi. Dampaknya ratusan siswa membawa bekal makanan dari rumah. Dapur pengolahan makan bergizi gratis Panakukang 02 di Kecamatan Panakukang, Makassar untuk sementara berhenti beroperasi. Area dapur tampak sepi, tak ada aktivitas memasak. Sebelum berhenti beroperasi, dapur MBG ini menyediakan dan mendistribusikan makanan untuk 10 sekolah setiap harinya. Dapur MBG berhenti beroperasi karena polemik pagu yang hanya Rp6.500 per porsi. Padahal sebelumnya pagu MBG yang diberikan Rp10.000 per porsi. Tidak aku tahu pastinya ya sih Pak. Kalau saya dengar sih berita-beritanya 10.000. Tapi tidak tahu sekarang kenapa bisa 6.500. Dampaknya sudah sepekan, siswa SD Negeri Tamamaung 1 di Jalan Petarani 2, Kecamatan Panakukang, Makassar tidak mendapatkan MBG. Terhentinya suplai MBG ke 383 siswa SD Negeri Tamamaung 1 Kota Makassar karena dapur MBG 02 Panakukang sudah ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Untuk sementara, kepala sekolah mengimbau siswa membawa bekal makanan dari rumah masing-masing. Ada yang bawa bekal, ada yang karena kita ketahui bahwa di sini itu bukan bagaimana orang tersebut sebagian menengah ke bawah. Nah, sebagian menengah ke bawah, jadi saya tahu mungkin agak menengah ke atas itu yang bawa bekal berupa uang baru belanja di kantin sekolah. Kalau bagian lain saya lihat itu ada yang bawa bekal. Terhentinya MBG tentu saja disesalkan orang tua siswa.
Kecewa sih, kecewa. Karena kembali lagi seperti semula. Jadi Untuk anak-anak itu bekalnya setiap hari kita siapkan. oh begitu. Ya, karena kan kebiasaannya makan di sekolah tiap jam 10. Jangan Selain SD Taman Maung 1, dampak dari penutupan dapur MBG Panakukang 02 oleh SPPG, lebih dari 10 SD negeri di Kota Makassar tak dapat lagi menikmati MBG. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Pasar murah digelar di pemerintah Maros diserbu warga. Pasar murah yang melibatkan belasan UMKM itu jadi primadona karena harga jual yang terjangkau. Di tengah tingginya harga bahan pokok, pemerintah Kabupaten Maros menggelar pasar murah. Warga, terutama ibu-ibu, datang silih berganti menyerbu sejumlah bahan pokok. Salah satunya adalah beras SPHP yang dijual di bawah harga pasaran. Tak hanya beras, pembeli juga memburu gula, minyak goreng, cabai, dan bawang. Pasar murah sembako sangat membantu warga di tengah kesulitan ekonomi. Sangat membantu masyarakat, lagi yang kami ya. Ini sekali lagi melibatkan UMKM. Untuk harganya sendiri dibanding pasaran bagaimana? Lebih murah. Pasar murah melibatkan 15 UMKM lokal. Pasar murah ini bisa jadi ajang promosi untuk menjajakan produk mereka. Pasar murah akan menyasar wilayah dengan hasil pangan yang tidak stabil. Bahan pokok dijual di bawah harga pasaran untuk mendorong perekonomian masyarakat. Ya, kita melihat kalau ada desa atau kecamatan yang kondisi pangannya tidak stabil, maka kita akan turun ke situ. Ada Harga di pasaran Beda lah kalau misalnya beras ini, ya dia biasa di pasaran harga 70.000, tetapi di sini harga 58.000. Pasar murah di Maros merupakan sinergi antara pemerintah dan pelaku UMKM yang diklaim dapat menstabilkan harga sekaligus penggerak roda perekonomian. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Informasi berikutnya, polisi terlibat kejar-kejaran dengan terduga pelaku tawuran di Makassar. 2 pemuda diamankan untuk jalani pemeriksaan. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan mengejar terduga pelaku tawuran di Jalan Manuruki Raya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya aksi tawuran. Petugas berhasil mengamankan 2 pemuda yang diduga terlibat dalam tawuran tersebut. Dikonfirmasi pada Senin malam, Kanit Resmo Polda Sulawesi Selatan AKP Wawan Suryadinata menyebut 2 pemuda yang diamankan telah dibawa untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut. Anggota bergerak cepat sehingga didapatilah 2 orang yang diduga melakukan perang kelompok, kemudian diamankan di pos Resmo. untuk penanganan terhadap 2 orang ini bagaimana? Untuk penanganannya 2 orang terduga tersebut dibawa ke pos Resmo, kemudian dilakukan interogasi, setelah dilakukan interogasi diserahkan ke Polsek Tamalate. Petugas turut menyita barang bukti 1 unit handphone dan 2 unit sepeda motor milik terduga pelaku. Raisa Abu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, petugas damkar lagi-lagi melakukan aksi heroik. Mereka evakuasi 3 ular sanca berukuran besar yang masuk ke permukiman di Maros sehingga meresahkan warga. Diduga ular itu keluar dari sarang lantaran alih fungsi lahan. 3 ekor ular yang muncul di kawasan permukiman padat penduduk di Kecamatan Tanralili Maros. Satu persatu dievakuasi oleh petugas damkar pada Minggu malam. Keberadaan ular sanca berukuran besar ini meresahkan warga, sehingga warga melapor ke damkar. Damkar mengerahkan 5 personil animal rescue. Mereka sangat berhati-hati karena ular agresif. Hewan melata itu sesekali menyerang petugas. Akhirnya ketiga ular berhasil ditangkap dalam waktu 1 jam dengan peralatan seadanya. Kemunculan 3 ular sanca di permukiman warga diduga disebabkan alih fungsi lahan.
Habitat ular digusur oleh proyek pembangunan perumahan. Penyebab munculnya itu karena di sana daerah sementara dalam pembersihan karena akan dibangun perumahan. Sehingga alternatif kemungkinan ular itu keluar mencari tempat untuk tempat tinggal sementara. Lokasi habitatnya terancam punah ya Pak, begitu ya? Bisa jadi karena di sana itu hampir beralih fungsi lahan menjadi perumahan. Setelah dievakuasi, ketiga ular sanca dibawa ke Makodam Karmaros untuk selanjutnya diserahkan kepada BKSDA Sulawesi Selatan. Nantinya ketiga ular sanca akan dilepas liarkan di habitatnya yang jauh dari permukiman. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.